Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita, Pendidikan Agama Katolik. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tema yang pertama, yaitu tentang aku pribadi yang unik. Sebelum kita memasuki materi kita tentang aku pribadi yang unik, maka dari itu Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Margareta Putri Fani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Fani. Oke? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Menurut kalian, apa sih itu yang dinamakan unik? Unik itu apa? Apa ya? Ayo, ada yang tahu unik itu apa? Kita itu adalah seorang manusia. Nah, setiap manusia itu adalah pribadi yang unik. Karena tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia yang kembar, dia juga pasti mempunyai perbedaan. Keunikan itu merupakan sebuah anugerah yang menjadikan diri seseorang itu berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Coba kalian bayangkan, bila semua manusia itu sama bentuknya, sama wajahnya, apakah itu tidak sulit kita untuk mengenalinya? Nih, di sini Ibu punya contoh. Coba kalian perhatikan gambar dua anak kecil tersebut. Nah, dua anak kecil itu adalah kembar. Mereka itu kembar. Dan ini adalah foto berikutnya. Kalau yang tadi itu adalah foto masa kecil. Nah, kalau yang ini adalah foto ketika sudah dewasa. Coba kalian perhatikan. Orang kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan. Coba kalian lihat yang di sebelah kanan. Nah, coba kita lihat dari segi rambutnya saja sudah berbeda. Ya enggak? Ada yang satunya pakai poni, yang satunya tidak. Kemudian yang satunya menggunakan tipe kacamata yang bulat dan yang satunya oval. Nah, itu tadi keunikan yang kita miliki sebagai manusia itu adalah sebuah kado ulang tahun dari Tuhan, di mana keunikan kita itu ada 4 yang masing-masing pribadi itu berbeda. Coba kalian lihat gambar ini. Nah, itu kita anggap sebagai kado dari Tuhan, yang dimana kado tersebut memiliki 4 warna. Yang paling atas itu warna merah. Nah, warna merah itu menunjukkan ciri fisik. Kita sebagai manusia memiliki fisik yang berbeda-beda. Contohnya ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian ada yang gemuk, ada yang kurus, kemudian ada yang hidungnya mancung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kado nomor 2 yang warna kuning, itu adalah sifat baik. Nah, semua orang itu jelas mempunyai sifat baik, ya enggak? Pasti itu Ibu yakin pasti punya sifat baik. Entah itu dimunculkan atau tidak. Nah, setiap sifat baik itu pasti berbeda-beda. Kadang
saya menganggap itu baik, tapi orang itu tidak menganggap saya baik. Nah, kemudian yang ketiga, itu warna putih, yaitu bakat atau kemampuan. Nah, jelas, kalau bakat kemampuan itu setiap manusia berbeda-beda. Contohnya, ibu bisa bermain piano, tapi ibu kok nggak bisa bermain seruling. Tapi kok teman ibu yang itu dia bisa main seruling, tapi dia tidak bisa main piano. Nah, itu. Jadi setiap orang itu punya bakat atau kemampuan yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang berwarna biru, itu adalah pengalaman. Entah itu pengalaman yang baik atau yang buruk, tapi di sini ibu lebih menerangkan adalah pengalaman yang menggembirakan. Jelas, setiap pribadi itu pasti punya pengalaman, punya kenangan yang menyentuh hati. Nah, itu yang membuat kalian berbeda dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam kisah penciptaan tadi dari Injil Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai citra Allah, yang artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Nah, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik, yang tidak ada duanya. Seperti ibu katakan tadi, meskipun mereka kembar, mereka dalam satu rahim yang sama, tetapi mereka tetap berbeda. Kemudian yang membedakan itu apa? Nah, yang membedakan itu ada 4 tadi itu, yaitu ciri fisik, sifat, kemudian cara berpikir atau sifat baik tadi itu, kemudian pengalaman keberhasilan serta kegagalan, yang dimana itu membentuk sebuah keunikan dalam setiap pribadi. Nah, pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang buruk itu akan menjadi latar belakang, yang dimana akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, makanya itu menjadi salah satu ciri dari keunikan yang membuat kita unik. Kemudian sebenarnya manusia adalah suatu karya seni dari Allah yang luar biasa. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kita atau diri Anda sebagai manusia adalah sebuah pribadi yang indah dan istimewa yang telah
Tuhan ciptakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada materi aku pribadi yang unik ini, Ibu akan memberikan satu tugas, yaitu buatlah jurnal introspeksi diri dengan scrapbooking, yaitu terkait dengan kemampuan, bakatmu, dan hiaslah sekreatif mungkin. Dan jangan lupa di dalamnya diberi foto kalian. Kemudian di dalamnya juga diisikan seperti nama, tanggal lahir, kemudian hobi. Nah, kalian bisa menghias seindah mungkin. Bisa menggunakan ballpoint dengan warna beraneka macam. Oke, mengerti? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat bertanya di WA Ibu. Terima kasih sudah belajar pada materi yang pertama ini, yaitu tentang aku pribadi yang unik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, berkah dalam.